Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Dayani. Di sini saya akan membuat cerita dongeng yang berjudul tentang kisah kelinci dan monyet. Suatu hari, terlihat di pinggir sungai terdapat seekor monyet dan seekor kelinci, di mana monyet sangat suka mendengar cerita dari si kelinci. Akan tetapi monyet sangat sebel kepada kelinci karena kelinci suka mengendus-ngendus dan menggerakkan kupingnya ke sisi kanan, ke sisi kiri, dan begitu juga dengan kelinci. Kelinci juga sangat suka mendengar cerita dari si monyet. Akan tetapi si kelinci juga sebel dengan monyet karena monyet suka menggaruk-garukkan tubuhnya dari atas sampai bawah. Dan setelah itu, monyet pun memberanikan diri untuk berbicara kepada si kelinci mengenai sisi buruknya. Dan monyet pun berkata, "Hei kau kelinci, bisakah kau mengurangi sisi burukmu itu?" Dan kelinci pun menjawab pertanyaan monyet. "Sisi buruk yang mana sih monyet? Aku tidak mengerti." Dan monyet pun berkata, "Berhenti mengendus-ngendus, berhenti menggerak-gerakkan hidung, dan berhenti menggerak-gerakkan kupingmu dari sisi kanan dan sisi kiri. Betapa buruknya kebiasaan kau itu kelinci." Dan kelinci pun menjawab dengan kesal, "Kau monyet, kau hanya menilai sisi burukku saja. Apakah kau pernah menilai sisi burukmu juga? Yang suka menggaruk-garuk badanmu itu dari atas sampai bawah." Monyet pun membalas perkataan kelinci. "Kelinci, aku tidak bisa menghapus kebiasaanku itu." Dan kelinci pun menjawab, hei monyet, aku juga tidak selalu mengendus dan menggerakkan hidungku dan menggerakkan kupingku ke sisi kanan dan ke sisi kiri ya." Setelah itu, monyet dan kelinci pun saling membalas perkataan mereka. Kemudian si monyet pun mendapatkan ide dan menantang si kelinci. Singkat cerita, keesokan harinya monyet dan kelinci mereka berdua bertemu di pinggir sungai, di tempat yang biasa mereka bertemu. Mereka lagi menjalankan misinya yang sangat berat, di mana monyet tidak boleh lagi menggarukkan badannya. Begitu juga dengan kelinci. Kelinci juga tidak boleh mengendus-enduskan hidung dan menggerakkan telinga ke sisi kiri dan ke sisi kanan. Akhirnya, sesuai dengan hasil keputusan janji mereka berdua, monyet dan kelinci hanya duduk terdiam, di mana monyet sedang ingin menggarukkan kulitnya yang sangat gatal. Dia ingin menggarukkan badannya. Begitu juga dengan kelinci. Kelinci juga lagi menahan mengendus-ngendus hidung dan telinganya, di mana dia sangat ingin mengendus-ngendus hidungnya dan menggerakkan kupingnya ke sisi kanan dan ke sisi kiri. Dan kelinci pun mempunyai ide. Dan kelinci pun berkata kepada monyet, hei monyet, kita duduk terdiam di sini sudah sangat lama. Aku juga sangat bosan kalau kita terdiam di sini. Bagaimana kalau kita bercerita untuk menghabiskan waktu luang kita?" Si kelinci pun mulai bercerita, "Monyet, saat kemarin aku datang ke sini untuk menemuimu, aku mencium ada singa di balik rerumputan. Oleh karena itu, aku pun mengendus-enduskan udara. Tetapi singa itu tidak ada di sana. Tetapi aku belum yakin di balik rerumputan itu ada singa. Nah, untuk memastikannya, aku menggerak-gerakkan hidungku beberapa kali, tapi tidak ada bau singa.
Dan aku pun menggerak-gerakkan telingaku ke sisi kanan dan ke sisi kiri untuk mendengar adakah suara singa di rerumputan. Tetapi singa itu juga tidak ada, monyet. Dan akhirnya aku pun yakin kalau di sini itu tidak ada singa. Dan kemudian aku pun melanjutkan jalanku untuk menemuimu di tepi sungai. Dan kemudian si monyet pun mendengar semua cerita si kelinci. Si kelinci pun bercerita sambil mengendus-enduskan hidung dan menggerakkan telinganya ke sisi kanan dan ke sisi kiri. Dan monyet pun mulai bercerita. Hei temanku, kemarin sebelum aku menemuimu ke tepi sungai, di perjalanan aku menemui beberapa anak-anak yang sangat nakal. Di mana si anak yang satunya ini melemparkan kelapa dan mengenai kepalaku tepat di sini. Dan si anak yang satunya lagi melemparkan batok kelapa dan mengenai daguku dan tepat di sini. Begitu juga dua anak perempuan yang lainnya. Dia juga melemparkan batok kelapa dan mengenai tangan kanan dan tangan kiriku. Kemudian aku pun lari secepat-cepatnya ke tepi sungai ini untuk menemuimu, sahabatku. Si kelinci pun mendengarkan dan melihat gerakan si monyet sambil bercerita, sambil menggaruk-garukkan badannya ke seluruh badannya. Sebaliknya juga, si kelinci juga sambil mendengarkan cerita si monyet sambil dia mengendus-enduskan hidungnya dan menggerak-gerakkan telinganya ke sisi kanan dan ke sisi kiri. Sebenarnya, si kelinci tahu apa yang dilakukan oleh monyet. Begitu juga monyet. Monyet juga tahu apa yang dilakukan oleh si kelinci. Setelah itu, kelinci pun berbicara kepada monyet. Ya, monyet, ceritamu sangat bagus sekali. Tetapi kamu kalah dalam pertandingan ini. Kamu sambil bercerita sambil menggarukkan badanmu. Dan monyet pun berkata, Ya, kelinci, kau juga sama kelinci. Kau juga tadi sambil bercerita, kau sambil mengenduskan hidungmu dan menggerakkan kuping kanan dan kuping kirimu. Dan kelinci pun membalas perkataan monyet. Aku pikir kita berdua tidak ada yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita. Karena aku sendiri juga tidak bisa menghilangkan kebiasaan burukku yang mengendus-endus hidung dan menggerakkan kuping telinga ke sisi kanan dan ke sisi kiri. Akhirnya, monyet pun membalas perkataan si kelinci. Iya kelinci, aku pun sama. Aku tidak bisa menghilangkan kebiasaan burukku menggaruk-garukan badanku dari atas sampai bawah. Akhirnya, singkat cerita, mereka berdua pun setuju bahwa kebiasaan buruk mereka tidak bisa mereka hilangkan. Dan mereka berdua pun sepakat untuk tidak merasa terganggu dengan kebiasaan buruk mereka. Jadi, pesan moral dari cerita dongeng ini adalah bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Dan kita adalah makhluk sosial, harus dapat menerima kekurangan dan kelebihan orang tersebut. Dan tidak memaksa untuk mengikuti sesuai dengan kehendak kita. Terima kasih. Sekian dari cerita dongeng saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.